Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Life with empathy. Hidup dengan empati. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Semoga Anda semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, dan pastinya makin hari makin bertambah rezekinya, makin bertambah kesuksesan Anda. Teman-teman para pendengar, saya kali ini akan membahas tentang hidup dengan empati. Sebelum saya memulai pembahasannya, saya akan menceritakan dulu. Pada suatu hari ada seorang satpam yang sedang bertugas di sebuah kompleks perumahan. Satpam tersebut kemudian menghampiri seorang penjual buah duku yang menjual di dalam kompleks perumahan tersebut yang seharusnya dilarang. "Selamat siang," sapa satpam dengan nada tegas. "Kamu sudah tahu kan daerah ini dilarang berjualan?" Sahut si penjual duku pelan. "Ya Pak, saya mohon maaf." Lanjut Pak Satpam, "Kalau begitu sebagai hukumannya, makan itu buah dukumu dengan kulit-kulitnya. Ayo cepat dimakan." Merasa bersalah, maka tukang duku terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Satpam tersebut. Lalu giliran tukang jeruk yang dihampiri oleh Pak Satpam. "Kamu juga," bentak Pak Satpam. "Sudah tahu kan daerah ini, kompleks ini dilarang berjualan di sini." Sahut si tukang jeruk pelan. "Ya Pak, saya mohon maaf." Pak Satpam melanjutkan, "Kalau begitu sebagai hukumannya makan tuh buah jerukmu dengan kulit-kulitnya. Ayo makan sekarang dengan kulit-kulitnya." Tidak punya pilihan, maka tukang jeruk terpaksa menuruti apa yang diperintahkan oleh Satpam tersebut. Selang beberapa saat kemudian, tukang jual duku maupun tukang jual jeruk, keduanya menangis kencang. Menangis dengan suara memilukan. Tanya Pak Satpam, "Kenapa kok menangis? Tidak enak ya dibuat makan dengan kulitnya?" "Iya Pak." Sambil menangis, si tukang jeruk menjawab, "Tapi bukan karena itu kami menangis." "Lantas kenapa kalian menangis?" Lagi-lagi Pak Satpam bertanya. "Itu loh Pak, di seberang sana ada tukang jual durian." Serta-merta tukang jeruk menjelaskan, "Kami berdua tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya penjual durian tersebut setelah Bapak hukum nanti. Aduh, kasihan dia. Dia akan makan durian bersama kulit-kulitnya." Wow, itulah yang namanya empati. Itulah yang dirasakan oleh tukang duku dan tukang jeruk barusan. Apa yang akan dialami oleh si tukang durian. Sehingga mereka sungguh-sungguh sampai menangis karena empati mereka.
Teman-teman pendengar, empati adalah salah satu sifat Tuhan, yakni yang maha mendengar. Empati tidak bersemayam, tidak tinggal di hati kita, tidak juga di jantung kita, tetapi di otak kanan kita, di pikiran bawah sadar kita, bukan di otak kiri, teman-teman. Otak kiri bersifat self-centric, yaitu bersifat hanya egosentris kepada diri sendiri, tidak mampu berempati. Tetapi otak kanan adalah bersifat other-centric, mampu melakukan empati. Teman-teman, di dunia ini mayoritas orang hampir semua memberdayakan otaknya paling banyak hanya otak kiri. Bukan otak kanan atau pikiran bawah sadarnya. Sehingga zaman sekarang ini, empati telah menjelma menjadi komoditas langka di dunia ini. Saya teringat sekali kekuatan sebuah empati. Ayah saya atau keluarga saya, om tante saya, kalau ke dokter, yang dilihat empati dokternya. Mereka sering katakan, kalau saya ke dokter, ketemu dokternya, penyakit saya seakan-akan sudah sembuh. Walaupun belum didiagnosis sakitnya apa, belum dikasih resep untuk minum obatnya. Kenapa bisa demikian? Karena dokternya adalah orang yang empati. Dokter dikatakan sangat ramah dan baik. Mau mendengarkan keluhan mereka. Tetapi terkadang almarhum ayah saya atau keluarga saya kalau ke suatu dokter, walaupun dikatakan dokter itu sangat pandai sekali, tapi mereka nggak senang dengan dokternya karena dokter dianggap sombong, tidak berempati, tidak peduli sama mereka, tidak mau mendengarkan keluhan mereka, hanya mau cepat-cepat melayani, sehingga walaupun dokternya pandai, obatnya, resepnya mujarab, mereka mengalami proses kesembuhan yang cukup lama. Nah, itu hebatnya the power of empathy, teman-teman. Saat ini semua orang ingin dimengerti. Itu yang namanya self-centric. Semua orang mau diri mereka dimengerti, tanpa mau mereka mengerti orang lain. Apalagi di zaman serba high-tech ini, sehingga kurang high touch-nya. Orang makin merindukan adanya high touch. Sehingga tanpa kita sadari, kita sering menyisipkan simbol senyum atau gambar-gambar emotion pada email ataupun pada SMS atau WhatsApp kita. Para pendengar, satu kunci saja untuk menjadi orang empati adalah kuncinya cuma mendengar, mau mendengarkan. Apabila jika kita bergerak di bidang penjualan, bagi teman-teman yang bergerak di bidang penjualan, direct selling, empati sangat-sangat dibutuhkan untuk kesuksesan Anda. Orang tidak akan peduli pada Anda sampai orang tersebut tahu bahwa Anda peduli atau empati padanya. Orang tidak mau mendengarkan Anda, mendengarkan apa yang Anda jual, Anda sampaikan, sampai orang tersebut tahu bahwa Anda mau mendengarkan diri mereka. Suatu saat saya pernah menghadiri sebuah seminar yang dilakukan oleh seorang yang punya nama profesional. Ia berkata demikian, seorang penjual hendaklah banyak bicara agar bisa selling. Seorang penjual hendaklah pintar ngomong agar bisa closing. Dengan demikian pembicaraan bisa didominasi dan lawan bicara bisa dipersuasi, dibujuk. Betulkah begitu? Bahwa seorang penjual harus bisa pandai bicara tanpa memberikan lawan bicara kita, calon pembeli kita mendengarkan dan kita harus bisa pandai mempengaruhi mereka. Betulkah begitu? Dulu saya pikir begitu, teman-teman. Oh, rupanya seorang penjual yang hebat harus pintar bicara,
pintar ngomong istilahnya, pintar membujuk untuk membeli. Sehingga saya rasanya saya gak bakat jadi seorang penjual. Karena saya bukan orang yang pandai bicara, pandai membujuk orang atau mempengaruhi orang untuk membeli. Namun setelah saya berkecimpung di bisnis direct selling, barulah saya sadari bahwa itu semua yang dikatakan pembicara tadi itu adalah mitos, hal yang tidak benar. Memang seorang penjual dituntut untuk sedikit aktif berbicara, di mana mereka yang memulai pembicaraan serta menyampaikan informasi tentang produk jasa mereka yang akan ditawarkan. Namun di sisi lainnya, penjual juga harus bisa menutup mulut dan membuka lebar-lebar kedua telinganya. Berilah pelanggan itu, calon pelanggan kita, calon pembeli kita, kesempatan untuk bicara. Jadi kita harus tahu kapan untuk bicara, kapan mesti mendengar. Karena jika calon pembeli kita berbicara, maka penjual berpeluang bisa menggali lebih dalam keinginan atau apa yang dibutuhkan calon pembeli tersebut. Jadi selalu tawarkan apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli atau calon pelanggan tersebut. Berilah mereka solusi pada masalah mereka. Kalau kita nggak mendengarkan mereka, kita nggak tahu apa yang mereka butuhkan, bagaimana bisa memberikan solusi bagi mereka. Jadi bukan memaksa keinginan penjual saja agar barangnya laku atau mempengaruhi dengan persuasi, bukan itu. Jadi teman-teman, para pendengar perlu dicatat. Yang pertama, dengarkan. Semua manusia mampu untuk mendengar. Dan semua manusia suka didengarin. Bukan diceramahin. Oleh sebab itu, jadilah manusia yang mampu mendengar. Banyak mendengar. Kedua, semua manusia hanya butuh disolusiin, dikasih solusi. Bukan dijualin barangnya. Ini dikatakan soft selling. Kita menjual tapi tidak ada kesan menjual karena kita memberikan sebuah solusi bagi mereka. Ketiga, manusia dikaruniai 2 telinga dan 1 mulut. Dua telinga dan 1 mulut, sehingga hendaknya lebih sering mendengar ketimbang berbicara. Dengan mendengarkan orang lain artinya ada empatinya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, jadi bukan dibuat-buat. Keempat, manusia akan peduli pada kita jika ia tahu kita juga peduli padanya. Ini adalah hubungan antar manusia. Manusia akan mendengarkan kita kalau dia tahu kita mau mendengarkan dia. Para pendengar, saya teringat sekali di antara gadis-gadis yang pernah dekat dengan saya, teman wanita saya pernah dekat dengan saya. Ada seorang yang sangat terkesan bagi saya sampai saat ini. Bukan karena ia cantik, bukan itu, ia biasa-biasa saja. Tapi satu hal yang membuat saya terkesan sampai sekarang, ia bisa membuat saya nyaman bersamanya. Kenapa saya nyaman bersamanya? Karena gadis ini kesediaannya untuk mendengar. Dia tipe orang yang rela mendengar dan mendengarkannya juga dengan perasaan, dengan empati. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan perasaan teman-teman. Jadi para pendengar, penjual terbaik bukanlah penjual yang banyak omong. Penjual terbaik adalah penjual yang bisa membuat pelanggan banyak omong. Calon pelanggannya banyak omong, bisa membuat calon pembelinya banyak bicara. Apalagi jika calon pembelinya tersebut mulai cerita macam-macam hingga curhat pada penjual tersebut. Itu super sekali. Berarti pelanggan tersebut telah dipercaya penuh oleh calon pembeli atau calon pelanggan tersebut. Teman yang terbaik adalah
bukanlah teman yang banyak omong. Teman yang terbaik adalah teman yang mau menjadi pendengar yang baik. Ya, itu adalah ciri orang yang empati. Apalagi dia dengarkan curhat kita dengan perasaan, dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin menjadi penjual yang baik, ingin menjadi seorang teman yang baik, sahabat yang baik, menjadi pasangan yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pemimpin yang baik, kita tidak saja melatih diri untuk pandai berbicara, tetapi juga melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan empati, dan berusaha memahami lawan bicara kita. Bila kita tidak memahami seseorang, bila kita telah memahami seseorang, maka orang itu rela melakukan apa saja yang kita minta. Bila kita tidak memahami seseorang, maka kita akan gagal menjadi seseorang yang berempati. Para pendengar semua, semoga podcast kali ini tentang empati bisa bermanfaat bagi Anda semua. Jadilah diri kita di bidang apapun saat ini kita berada, di posisi apa kita berada, di peranan apa kita berada, jadilah seseorang yang berempati. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.